Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini merupakan kisah yang dialami oleh Wawa aku yang kita sebut aja lah namanya Made, Abang Made, Beli Made, pada tahun 2016 lalu, Wak. Nah, sesuai request dari Bang Made untuk menjaga privasi, semua nama dan tempat dalam cerita ini memang sudah aku samarkan. Nah, jadi Wak, Beli Made ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dia tumbuh di keluarga yang bisa dibilang biasa-biasa aja, nggak kaya, nggak juga kekurangan. Nah, pada saat duduk di bangku SMK, Wak, Bang Made ini merupakan siswa yang tergolong bandel. Dia sering bolos sekolah sama kawan-kawannya, dia sering nggak masuk dalam kelas ya kan. Tapi gini pula Wak, meskipun sering skip pelajaran di kelas, Made ini punya prestasi mentereng di bidang akademik. Nilai-nilainya selalu di atas rata-rata, dan di antara semua mata pelajaran Made ini paling menguasai bahasa Inggris. Berkat kemampuannya itu Wak, dia tuh pernah 2 kali memenangkan lomba debat bahasa Inggris tahunan yang digelar seprovinsi Bali. Setelah lulus SMK Wak, Beli Made ini berkeinginan untuk lanjut kuliah. Dia pun mengutarakanlah keinginan dia itu sama mama bapaknya kan, sama orang tuanya. Bapak, ibu, aku boleh nggak lanjut kuliah, katanya. Oh boleh lah nak, tapi ambil jurusan agama Hindu ya, kata mereka. Nggak mau lah aku tuh mau kuliah jurusan psikologi apa enggak bahasa Inggris lah pak, katanya, sesuai minat bakat aku. Enggak, pokoknya bapak sama ibu mau biayain kamu asalkan kuliahnya kamu jurusan agama Hindu, kata bapaknya. Nah, mendengar jawaban tersebut, Made ini merasa agak kecewa juga Wak. Dia masih terus tuh berusaha bujuk orang tuanya kan supaya diperbolehkan kuliah sesuai apa yang dia inginkan. Tapi orang tuanya Beli Made ini tetap pada pendirian mereka. Gak mau, kalau kamu kuliah psikologi atau bahasa Inggris kami gak mau biayai, kau harus kuliah agama Hindu baru kami biayai kau, katanya. Dan karena tidak kunjung menemukan titik tengah Wak, Made pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi melanjutkan kuliah. Biarlah aku gak usah kuliah sama sekali, biar keinginan dua-duanya gak usah dijalani sekalian gitu loh. Udah kan, dua-duanya gak dapat nih. Akhirnya apa, Beli Made pun menganggur selama 2 tahun lamanya. Dan selama 2 tahun itu Wak, kegiatan Made ini ya cuman tidur-tiduran aja di rumah. Dia sama sekali tidak memiliki kesibukan ongkang-ongkang kaki aja aku di rumah nah dia. Tapi makin lama karena udah ngerasa bosan, akhirnya Made pun memutuskan untuk mencari pekerjaan. Masa hidup aku lontang-lantung terus kan, mau jadi apa aku nanti besar, ya udahlah akhirnya aku kerja lah ini. Terus di situ si Made pun melamar ke berbagai hotel hingga akhirnya dia diterimalah di salah satu hotel yang cukup terkenal di sana sebagai resepsionis. Nah, hotel tersebut tandai ya, hotel tersebut berlokasi di wilayah Bali bagian tengah dekat dengan sebuah sungai. Ya, nah udah lah tuh diterima dia di sana nih. Singkat cerita, setelah 4 tahun bekerja, kondisi finansialnya Made pun naik drastis nih Wak. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, dia udah bisa beli mobil, dia bisa beli motor, bahkan bisa membeli rumah kecil dari hasil kerja kerasnya. Padahal aku tuh bukan orang yang pandai mengelola keuangan loh Nadia, entah kenapa ada aja tuh rezekinya. Aku tuh cenderung boros dan sembrono juga, tapi rezeki tuh datang terus ngalir deras sekali. Beli Made ini Wak mampu membeli barang-barang tadi tuh hanya dalam waktu yang cukup singkat lah bisa dibilang. Finansialnya cukup tuh kan, tuh kok gak kuliah Made? Udah lah, udah enak cari duit, kata dia. Nah dah tuh selain beruntung dalam segi finansial, Beli Made ini juga beruntung dalam segi asmara. Pada saat itu dia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan yang kita sebut aja lah namanya Mbak Saras ya. Hubungan mereka bisa dibilang sangat-sangat harmonis Wak. Mereka jarang bertengkar dan juga saling pengertian tuh satu sama lain, saling support juga bahkan. Pokoknya perfect kali lah hidupnya aku tuh. Nah dia waktu itu ekonomi aku bagus, rezeki aku lancar, hubungan sama pacar aku harmonis pula ya kan. Nah tapi Wak, rupanya keberuntungan tersebut membuat beberapa saudaranya Made bersikap berbeda. Beberapa om, tante aku, serta sepupu-sepupu aku tuh justru terkesan macam menghindar dari aku Nat. Bahkan keluarga salah satu omnya yang tinggal di satu pekarangan di rumah orang tuanya Made ini secara terang-terangan menjauhi Made Wak. FYI juga di Bali nih kata Made ya, biasanya satu pekarangan itu terdiri dari beberapa rumah kepala keluarga gitu Wak. Nah setiap rumah-rumah itu dihunilah oleh keluarga yang berbeda-beda. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu juga lah keadaan rumah Made sama saudara-saudara yang lain, sama om-om yang lain, masih satu pekarangan. Setiap kali berpapasan sama om tante tuh aku tuh selalu berusaha untuk menyapa kan, mari om, mari tante. Tapi entah kenapa mereka sama sekali nggak pernah ngerespon gitu loh Wak. Meskipun demikian, Made tetap masih berpikir positif. Oh mungkin mereka lagi sibuk.